Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudah berpartisipasi baik dalam tryout SKB Kesehatan Umum maupun tryout SKB Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Saya berharap dengan adanya tryout ini mampu membantu mengasah daya ingat dan kemampuan analisis kawan-kawan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulas jawaban tryout SKB Penyuluh Kesehatan Masyarakat. 1. Masalah yang ditangani pada umumnya adalah masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat. 2. Pendekatan yang dilakukan cenderung bersifat reaktif. 3. Pasien dilihat sebagai makhluk yang utuh. 4. Sasarannya secara individual. Berdasarkan informasi di atas, manakah yang termasuk pendekatan pelayanan kesehatan preventif? Jawabannya adalah B, 1 dan 3. Nah, untuk pembahasannya, kita bisa lihat di sini ada perbedaan pendekatan pelayanan kesehatan preventif dan kuratif. Nah, pada pendekatan preventif, sasarannya adalah masyarakat. Kemudian masalah yang ditangani pada umumnya adalah masalah yang dirasakan masyarakat. Hubungannya bersifat kemitraan, kemudian pendekatannya proaktif, lalu pasien yang dilihat itu sebagai makhluk yang utuh. Sementara untuk kuratif, sasarannya adalah individual, kemudian dengan pasien umumnya kontak hanya 1 kali. Kemudian jaraknya juga cenderung jauh, jarak antara petugas kesehatan dengan pasiennya atau sasarannya. Lalu pendekatannya bersifat reaktif, dan pasien yang ditangani itu lebih kepada sistem biologis manusianya. Selanjutnya, Winslow mendefinisikan kesehatan masyarakat yang sampai sekarang masih relevan, yaitu kesehatan masyarakat adalah D. Ilmu dan seni, mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Nah, di sini pembahasannya mendefinisikan kesehatan masyarakat, yakni sebagai ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Kesehatan masyarakat sasarannya adalah seluruh masyarakat termasuk individu, keluarga, dan kelompok. Kelompok khusus yang ada di masyarakat dan di institusi dapat diklasifikasikan berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang mereka hadapi. Di bawah ini manakah kelompok khusus dengan kebutuhan khusus sebagai akibat perkembangan dan pertumbuhan? Yap, kelompok usia lanjut. Pada pembahasannya, selain kelompok usia lanjut yang termasuk dalam kelompok khusus sebagai akibat perkembangan dan pertumbuhan adalah kelompok ibu hamil, kelompok ibu bersalin, kelompok ibu nifas, kelompok bayi dan anak balita, serta kelompok anak usia sekolah. Selanjutnya, Melody bekerja sebagai tenaga medis di sebuah rumah sakit. Rumah sakit tersebut memiliki jumlah tempat tidur sebanyak 48 buah. Tempat kerja Melody termasuk klasifikasi rumah sakit khusus kelas C. Untuk rumah sakit umum kelas A minimal 250 tempat tidur. Kemudian rumah sakit umum kelas B minimal 200, rumah sakit umum kelas C minimal 100, dan kelas D minimal 50. Untuk rumah sakit khusus kelas A minimal 100, kelas B minimal 75, dan kelas C minimal 25. Jadi pada kasus ini, jawaban yang tepat adalah rumah sakit khusus kelas C. Soal selanjutnya, berikut ini tidak termasuk kegiatan kesehatan masyarakat, yaitu pengobatan massal pada saat terjadi wabah diare. Pembahasannya, yang pertama ada perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit-penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis, perawatan, diagnosis dini, dan pengobatan. Yang terakhir adalah pengembangan rekayasa sosial. Selanjutnya, pernyataan yang salah tentang posyandu, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan UKP dan UKM. Next, terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu merupakan domain perilaku berupa
pengetahuan. Nah, ini ada di materi konsep 2 tentang perilaku kesehatan. Nanti linknya saya akan cantumkan di description box. Selanjutnya, sasaran primer pada PHBS tatanan sekolah adalah siswa. Untuk PHBS di sekolah, sasaran primernya adalah siswa. Sasaran sekundernya adalah guru BK, dan yang terakhir sasaran tersiernya adalah kepala sekolah. Bukan hanya sekedar menyebutkan 3M, tetapi harus dapat menjelaskan mengapa harus menutup, menguras, dan sebagainya pada tempat-tempat penampungan air. Keadaan ini termasuk dalam domain pengetahuan pada tingkat comprehension. Nah, ini juga ada di materi konsep 2 tentang perilaku kesehatan. Tahun 1984, tanggung jawab puskesmas ditingkatkan dengan mempunyai tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan posyandu di wilayah kerjanya masing-masing. Berikut ini bukan termasuk tujuan dikembangkannya posyandu, yaitu mempercepat peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk pembahasannya, adapun tujuannya adalah untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita, dan angka kelahiran. Lalu, mempercepat penerimaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Yang terakhir adalah berkembangnya kegiatan-kegiatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Soal selanjutnya, syarat pokok fasilitas pelayanan kesehatan yang baik sebagai berikut, kecuali independen. Nah, berdasarkan teori Lawrence Greens, ketersediaan jamban, air bersih, dan makanan yang bergizi termasuk enabling factors. Selanjutnya, pada bulan Juli 2019, sebuah puskesmas melaporkan adanya kasus flu burung. Diketahui wilayah tersebut sudah 10 tahun tidak ditemui lagi kasus serupa. Termasuk kasus apakah yang terjadi di wilayah kerja puskesmas tersebut? KLB. Nah, KLB atau kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis dalam kurun waktu dan daerah tertentu. Nah, suatu penyakit dikatakan sebagai KLB apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, salah duanya itu adalah timbulnya suatu penyakit atau kesakitan yang sebelumnya tidak ada atau tidak diketahui. Lalu, terdapat satu atau lebih penderita baru di mana pada periode 4 minggu sebelumnya, daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit yang bersangkutan. Nah, nomor selanjutnya, di bawah ini yang bukan kelebihan metode promosi kelompok adalah dapat mengetahui lebih mendalam permasalahan yang ada. Ini juga sudah ada sempat saya bahas di video sebelumnya. Saya akan cantumkan linknya di description box. Selanjutnya, bukan termasuk prinsip media cetak atau media grafis, yaitu penggunaan biaya. Nomor selanjutnya, Sakura bekerja di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Jarak tempuh pulang pergi dari ibu kota kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam. Dan transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca. Di manakah Sakura bekerja? Puskesmas terpencil. Selanjutnya, salah satu manfaat posyandu bagi masyarakat adalah kemudahan mendapat informasi dan pelayanan kesehatan. Next, kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Pernyataan ini termasuk dalam domain pengetahuan pada tingkat sintesis. Sasaran sekunder pada PHBS rumah tangga adalah kepala keluarga. Nah, kita lihat sasaran rumah tangga. Untuk primernya yaitu individu, sekundernya kepala keluarga, orang tua atau mertua, dan kader. Kemudian tersiernya ada kepala keluarga, ketua RT, ketua RW, dan kades. Selanjutnya, seorang anak secara otomatis menggosok gigi setelah makan tanpa disuruh oleh ibunya. Nah, ini merupakan domain praktik pada tingkat praktik secara mekanisme. Next, adanya penayangan peristiwa bencana alam gempa bumi di Yogyakarta oleh berbagai stasiun TV nasional telah membuat hati masyarakat Indonesia berduka. Ilustrasi ini menggambarkan adanya suatu akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa komunikasi. Akibat tersebut terjadi pada tataran afeksi. Terdapat 3 jenjang dalam Japfung PKM ahli, penata golongan 3C, penata tingkat 1 golongan 3D termasuk ke dalam jenjang PKM muda.
Langkah awal yang dilakukan dalam menggalang kemitraan di bidang kesehatan yaitu menentukan gagasan kemitraan. Sebagai pelaksana advokasi, ada beberapa kiat komunikasi yang harus diikuti agar komunikasi berjalan efektif. Di antaranya, jelas, benar, meyakinkan, kontekstual, dan ringkas. Salah satu bentuk bina suasana dalam masyarakat adalah memahami karakter masyarakat, serta memberikan fasilitas untuk mempermudah masyarakat untuk memberikan umpan balik atas layanan kesehatan yang diberikan. Nah, tentang bina suasana ini sudah ada video tersendirinya, nanti saya cantumkan linknya di description box. Selanjutnya, menganalisis situasi pasar, melakukan strategi komunikasi dan campuran, merupakan langkah-langkah kunci dalam merancang rencana kombi. Selanjutnya, adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur adanya analisis dampak lingkungan untuk mendirikan rumah sakit merupakan strategi Promkes yang sesuai dengan Piagam Ottawa, yaitu kata kuncinya adalah peraturan atau undang-undang, berarti adalah kebijakan berwawasan kesehatan. Selanjutnya, bina suasana dilakukan untuk sasaran sekunder. 1. Keterbukaan, 2. Tanggung jawab, 3. Kesetaraan, 4. Saling menguntungkan. Manakah yang termasuk prinsip dasar kemitraan? 1, 3, dan 4. Bina suasana pada tokoh lokal, tokoh agama, tokoh politik, dan selebritis merupakan bina suasana yang dilakukan dengan pendekatan individu yang tidak termasuk dalam unsur dasar advokasi, yaitu melibatkan para pemimpin. Telah ditemukan kasus di dalam suatu wilayah, yaitu 30% ibu hamil mengalami HIV positif, 10% bayi yang dilahirkan HIV positif, 60% ibu melahirkan menyusui bayinya. Kader kesehatan mengatakan belum mendapatkan informasi kesehatan mengenai bahaya HIV. Apakah topik pendidikan kesehatan yang utama pada kasus di atas? Dampak pemberian ASI dengan ibu HIV. Tersedianya tempat sampah, toilet, dan air bersih merupakan strategi promosi kesehatan yang sesuai dengan Piagam Ottawa, yaitu lingkungan yang mendukung. Di bawah ini adalah beberapa kunci keberhasilan dalam melakukan kemitraan, kecuali adanya coworker. Ada 5 pendekatan dalam melakukan advokasi. 3 diantaranya adalah bekerja dengan media massa, membangun kemitraan, dan memobilisasi massa. Metode pengkajian pemberdayaan masyarakat desa yang lebih banyak melibatkan pihak dalam yang terdiri dari pihak stakeholder dengan difasilitasi pihak luar yang berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator adalah definisi dari PRA. 1. Perbaikan gizi masyarakat. 2. Pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. 3. Penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan. 4. Penyehatan lingkungan. 5. Peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor. Strategi pemberdayaan masyarakat meliputi 2, 3, dan 5. Di sebuah klinik Pratama didapatkan banyak pasien yang menderita hipertensi. Dokter kemudian melakukan edukasi kepada setiap pasien yang berkunjung ke rumah sakit tersebut, baik hipertensi maupun tidak. Termasuk level pencegahan apa yang dilakukan dokter? Level 1 atau health promotion. Next, seorang laki-laki 30 tahun dibawa ke IGD karena kecelakaan lalu lintas. Dari pemeriksaan fisik ditemukan fraktur tulang paha dan luka-luka. Diketahui pasien mengalami kecelakaan saat pulang dari tempat kerjanya. Asuransi yang menangani pembiayaan rumah sakit pada pasien ini adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan adalah kesehatan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jadi secara otomatis yang bertanggung jawab adalah BPJS Ketenagakerjaan. Next, tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan berperan sebagai katalisator dalam proses pemberdayaan masyarakat.
Ibu membawa anaknya usia 1 bulan ke posyandu untuk imunisasi BCG. Ibu khawatir anaknya beresiko tinggi terkena penyakit TBC karena ayahnya menderita penyakit TBC aktif. Dan apabila dibiarkan, dikhawatirkan akan menjadi parah. Teori perubahan perilaku ibu adalah teori reasonable action. Ciri-ciri dari media sosial, kecuali tidak dapat mengulang apa yang sudah ditayangkan. Seorang anak kecil menggosok gigi namun masih selalu diingatkan oleh ibunya, merupakan domain praktik pada tingkat praktik terpimpin. Kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek merupakan domain pengetahuan pada tingkat evaluation. Sasaran primer pada PHBS tatanan fasilitas pelayanan kesehatan adalah keluarga pasien. Seorang dokter ingin mengajari 50 anak TK untuk mencuci tangan, hanya memiliki satu kesempatan selama 15 menit. Metode promosi kesehatan yang sesuai adalah ceramah. Mula-mula kita harus mengetahui berapa jumlah kelompok kecil dan berapa jumlah kelompok besar. Nah, kalau untuk kelompok kecil itu terdiri dari 6 sampai 15 orang. Sementara kelompok besar itu terdiri dari 15 sampai dengan 50 orang. Nah, untuk kasus ini diketahui ada 50 anak TK, jadi secara otomatis termasuk dalam kelompok besar. Nah, metode promosi kelompok besar itu dapat dilakukan dengan menggunakan metode ceramah ataupun seminar. Sebagai tambahan teori, untuk kelompok kecil ini dapat menggunakan metode promosi, diskusi kelompok maupun simulasi. Oke, nomor selanjutnya, di bawah ini yang termasuk penyelenggaraan kegiatan manajemen puskesmas, yaitu mutu pelayanan puskesmas. Nomor selanjutnya, culture, resources, pemikiran, dan perasaan merupakan determinan perilaku menurut teori WHO. Nomor selanjutnya, seorang dokter perusahaan ingin menerapkan gerakan berhenti merokok terhadap karyawan di perusahaan. Setelah dilakukan survei, didapatkan 70% karyawan adalah perokok, 30% menderita hipertensi, dan 10% dislipidemia. 40% karyawan tidak berpikir akan berhenti merokok karena mereka merasa masih sehat. Menurut teori, tindakan 40% orang tersebut termasuk dalam kelompok pre-contemplation. Karena pada tahap ini, karyawan tersebut belum memiliki niat untuk berhenti merokok dan mereka masih merasa sehat. Nomor selanjutnya, di bawah ini manakah kelebihan dari metode promosi kesehatan massa? Yaitu mendorong terjadinya perubahan perilaku. Oke, 50 soal tryout SKB penyuluh kesehatan masyarakat ternyata sudah selesai kita bahas bersama. Sekarang kita akan mengecek hasil tryout SKB ini. Jumlah soal pada tryout penyuluh kesehatan masyarakat yaitu 50 soal. Dengan skor per soalnya sebanyak 10, jadi total skornya 500. Terima kasih.